Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, balik lagi di channel Sobat Muda. Sekarang saya akan menceritakan kisah tentang Hanzalah bin Rahib dan Hanzalah bin Robi. Hanzalah bin Rahib adalah seorang sahabat Ansor dari suku Aus. Ia memeluk Islam sejak awal didakwahkan di Madinah oleh utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Mus'ab bin Umair. Tetapi keputusannya itu harus dibayar mahal, yakni perpisahan dengan ayahnya yang menentang keras dan sangat tidak setuju dengan kehadiran Islam di Madinah. Hal itu berbeda sekali dengan sikap mayoritas penduduk Madinah, baik dari suku Khazraj ataupun suku Aus, termasuk pemuka-pemukanya. Ayah Hanzalah, Abdul Amr bin Syaifi, merupakan salah satu pemuka suku Aus. Ia lebih dikenal dengan nama Abu Amir dan lebih sering lagi dipanggil dengan nama Rahib. Ketika Nabi SAW telah hijrah ke Madinah, dengan terang-terangan ia memusuhi beliau. Kemenangan kaum muslimin di perang Badar tidak membuat Abu Amir luluh hatinya untuk memeluk Islam. Justru ia meninggalkan Madinah dan pindah ke Makkah. Di sana ia terus menghasut dan memberi semangat kaum Quraisy untuk membalas kekalahan dengan menyerang Madinah. Hingga terjadilah perang Uhud, dan ia bersama pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid. Dalam perang Uhud, Hanzalah mengetahui kalau ayahnya berada di pihak musuh. Karena itu, ia berusaha sebisa mungkin tidak bentrok langsung dengan ayahnya. Bagaimanapun juga, masih tersisa penghargaan dan penghormatan terhadap ayahnya itu, sehingga tidak mungkin ia akan mengayunkan pedangnya kepada ayahnya. Dalam suatu kesempatan, Hanzalah berhasil berhadapan dengan Abu Sufyan bin Harb, pemimpin utama pasukan Quraisy. Semangatnya memuncak karena kalau ia berhasil membunuh pucuk pimpinannya, pengaruhnya akan besar sekali dalam melemahkan semangat pasukan musuh. Ia bertempur dengan garangnya dan menguasai keadaan. Ketika posisinya di atas, siap melakukan serangan terakhir untuk membunuh Abu Sufyan, tiba-tiba muncul Shaddad bin Aus ibnu Suyub yang ketika itu masih kafir dari arah belakangnya dan langsung menikamnya hingga ia tewas, gugur bersimbah darah menjemput kesyahidannya. Usai pertempuran, seperti para syuhada lain, ia akan dimakamkan dengan pakaian yang dikenakan tanpa dimandikan lagi. Tetapi ketika tiba giliran akan dimakamkan, para sahabat kehilangan jenazahnya. Mereka pun mencari-carinya dan ditemukan di tempat agak tinggi, dan tampak masih basah dan ada sisa air di tanah. Melihat keadaan itu, Nabi SAW bersabda, "Saudara kalian dimandikan oleh para malaikat." Coba tanyakan kepada keluarganya mengapa ini terjadi. Beberapa sahabat mendatangi istri Hanzalah, Jamilah binti Ubay bin Salul, saudari dari tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi dia seorang muslimah yang baik. Ternyata mereka berdua ini masih pengantin baru. Ketika perang Uhud tersebut terjadi, sebenarnya mereka masih dalam masa bulan madu. Para sahabat mengabarkan tentang kesyahidan suaminya dan peristiwa yang terjadi pada jenazahnya, serta perintah Nabi SAW untuk menanyakan sebabnya. Jamilah berkata, ketika mendengar seruan untuk jihad, ia seketika meninggalkan kamar pengantin kami, tetapi ia dalam keadaan junub atau berhadas besar. Ketika hal ini disampaikan kepada Nabi SAW, beliau bersabda, itulah yang menyebabkan malaikat memandikan jenazahnya. Oleh karena itu, Hanzalah bin Rahib mendapat gelar Ghasilul Malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat, dan ia
menjadi salah satu kebanggaan kaum Ansor karena karomah yang diperoleh olehnya. Sobat muda, kemudian kisah yang kedua, Hanzalah bin Robi radhiyallahu an atau Abu Ribi Hanzalah bin Robi radhiyallahu an adalah salah satu dari beberapa juru tulis Nabi SAW. Suatu ketika ia bertemu dengan Abu Bakar yang menanyakan keadaannya. Ia berkata, Hanzalah telah munafik. Subhanallah, kata Abu Bakar. Apa yang kau katakan wahai Hanzalah? Hanzalah berkata lagi, kalau aku sedang di hadapan Rasulullah SAW dan beliau menceritakan tentang surga dan neraka, maka seakan-akan aku melihat dengan mata kepalaku. Tetapi jika aku keluar dari hadapan beliau dan bergaul dengan istri dan anak-anak serta menghadapi berbagai urusan lainnya, aku menjadi lupa. Demi Allah, aku juga seperti itu, kata Abu Bakar. Mereka berdua sepakat pergi kepada Nabi SAW untuk menanyakan masalah tersebut. Ketika tiba di hadapan beliau, Hanzalah berkata, wahai Rasulullah, Hanzalah telah munafik. Kenapa demikian? Tanya Nabi SAW. Hanzalah menjelaskan apa yang dirasakan di dalamnya dan apa yang dialami oleh dirinya, dan juga dikuatkan dengan Abu Bakar. Dengan tersenyum, Nabi SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, seandainya kamu sekalian bisa tetap keadaannya seperti ketika di hadapanku dan selalu mengingat-ingatnya, pastilah malaikat akan menjabat tanganmu di tempat-tempat tidur kalian dan juga di jalan-jalan. Wahai Hanzalah, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat, sesaat dan sesaat. Nabi SAW pernah mengirim Hanzalah ke Thaif untuk mendakwahi mereka, tetapi mereka menangkap dan mengurungnya. Beliau berkata, siapa di antara kalian yang bisa menyelamatkan Hanzalah, ia akan memperoleh ganjaran sebagaimana yang diperoleh sewaktu keluar guzwah atau mengikuti pasukan. Ketika tidak ada para sahabat yang bangkit, paman beliau Abbas bin Abdul Muthalib menyanggupinya dan ia berhasil membawa kembali Hanzalah kepada Nabi SAW. Walaupun penduduk Thaif berusaha menghalanginya, bahkan melemparinya dengan batu. Subhanallah, sobat muda, itulah dua kisah yang sangat luar biasa. Kisah yang pertama adalah kisah seorang sahabat yang mana dia syahid di medan pertempuran dan jasadnya dimandikan oleh para malaikat karena kondisi dia dalam keadaan junub ketika berperang. Lalu sahabat yang kedua merasa dirinya menjadi orang yang munafik karena ketika di hadapan Rasulullah dia khusyuk dan tawajuh mendengar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sehingga dia lupa terhadap kehidupan dunia. Tetapi ketika dia berada di hadapan keluarganya dan di hadapan seluruh urusannya, dia lupa dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul pun menjelaskan bahwa hal itu adalah umum karena iman sifatnya naik dan turun. Sesaat naik, sesaat turun. Sesaat naik, sesaat turun. Terkadang kuat, terkadang lemah. Sobat muda, itulah kisah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari dua kisah tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.